Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmunya, mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari, dan istiqamah di dalamnya hingga tibanya kematian menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan adab kepada Nabi yang pertemuan lalu belum tuntas. Mulai dari mengimani beliau sebagai Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi sesudah beliau. Kemudian dilanjutkan dengan mentaati beliau. Kemudian selanjutnya berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mentaati khususnya dalam perkara-perkara yang wajib, berpegang kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang wajib maupun yang sunnah. Adapun berikutnya, yakni menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam semua perkara yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah. Kalau yang wajib udah pasti, contoh salat, kita jadikan beliau sebagai suri tauladan. Bagaimana tata cara solat beliau? Karena itu perkara yang wajib. Beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kita mentauladani solat beliau. Bagaimana
kaifiyah salat beliau, bagaimana sifat-sifat salat beliau. Mentoladani beliau dalam perkara yang sunnah, bukan hanya yang wajib, tapi yang mustahab. Bagaimana beliau melaksanakan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tambahan yang hukumnya sunnah. Ada salat sunnah, ada puasa sunnah, ada ibadah-ibadah sunnah. Kemudian menjadikan beliau sebagai suri toladan dalam perkara yang mubah. Hanya beliau sajalah yang boleh diikuti, apapun yang berasal dari beliau, baik sikapnya, bahasa tubuhnya, cara berjalannya, padahal tidak wajib, padahal tidak sunnah. Bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau berdandan, bagaimana beliau melakukan aktivitas sehari-hari, baik berupa aktivitas fisik ataupun juga bahasa tubuh, mimik raut muka. Kapan beliau marah, kapan beliau tertawa. Padahal tertawa perkara yang mubah, perkara yang tidak termasuk wajib bagi umatnya untuk mengikuti, bahkan tidak termasuk sunnah. Tapi orang yang mensuri toladani beliau, yakni khususnya orang-orang yang hidup di sekeliling beliau, yakni para sahabat, beliau menjadikan beliau dijadikan sebagai contoh, panutan, sehingga ketika beliau tersenyum, para sahabat ikut tersenyum. Ketika beliau menangis, maka sahabat pun ikut menangis. Baik. Di dalam riwayat hadis Muslim nomor 924, beliau pergi ke makam ibu beliau, Aminah. Beliau menangis
lantas diikuti oleh tangisan para sahabat Nabi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis, maka menangis pula lah orang sekelilingnya. Iya. Beliau menangis. Wajib apa bukan? Tidak. Sunnah atau bukan? Bukan. Rasul menangis sunnah atau wajib? Tidak. Hah? Tidak. Tidak wajib, Tidak sunnah. tidak sunnah, mubah. Tapi orang-orang di sekelilingnya menangis. Ini berarti mengikuti yang apa? Mensuri toladani yang apa? Mubah. Yang mubah, bukan perintah, bukan wajib, bukan sunnah. Tapi kalau Rasul nangis, sahabat ikut nangis. Rasul tertawa, sahabat ikut tertawa. Itu namanya mensuri toladani beliau. Jadi mensuri toladan itu meliputi yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah. Kalau mentaati beliau, yang wajib, bisa yang sunnah. Tapi kalau mensuri toladani, semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mubah sekalipun. Padahal sahabat tidak tahu ketika itu apa sebabnya beliau menangis. Yang penting delok Kanjeng Nabi nangis, melok nangis. Embo, alasannya apa? Pangkat itu. Embo, gara-gara apa? Kanjeng Nabi guyu, melok guyu. Baru setelah itu dijelaskan oleh Nabi. Kenapa beliau menangis? Lanjut. Kemudian beliau bersabda, aku memohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Iya, ternyata itulah sebabnya kenapa beliau menangis. Beliau minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, memintakan ampun bagi Aminah. Allah tidak mengizinkan. Padahal kurang apa Nabi? Manusia mulia, hanya sekedar meminta izin untuk mendoakan ibunya aja, tapi Allah tidak memperkenankan. Itu bukan berarti perkara remeh. Itu perkara penting, perkara prinsip di dalam Islam. Bahwa kita tidak boleh mendoakan orang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Contoh, kita nggak boleh mendoakan orang kafir, nggak boleh. Kalau dia masih hidup, satu-satunya doa yang boleh kita panjatkan, doa agar dia dapat petunjuk. Doa keselamatan, doa kesejahteraan, doa kelapangan, nggak boleh. Makanya kita nggak boleh mengucapkan salam, karena itu doa kelapangan, keselamatan, kesejahteraan. Bahkan kalau mereka memberi salam kepada kita, jawabannya pun nggak boleh sama. Kalau mereka juga ikut-ikutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena mereka udah belajar. Salam sejahtera buat kalian. Maka apa jawabannya? Cukup wa'alaikum. Mestinya wa'alaikum assalam. Wa'alaikum assalam. Wa'alaikumussalam. Tapi assalamnya ini gak boleh. Kenapa? Assalam adalah doa. Assalam adalah nama Allah. Salah satu di antara Asmaul Husna. Tidak layak bagi mereka. Karena mereka benci Allah, gak percaya sama Allah, gak percaya kepada hari akhirat yang Allah persiapkan untuk mereka, seluruh umat manusia. Maka cukup wa'alaikum. Gak boleh mendoakan orang kafir.
Instagram. Itulah kenapa beliau menangis. Karena beliau tidak diizinkan Allah untuk mendoakan ibunya, memintakan ampun. Yang jelas bahwa ibunda beliau belum taslim, karena beliau diangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, diperintahkan berdakwah, menyebarkan Islam usia berapa? 40 tahun, jauh setelah ibu beliau wafat. Ibu beliau tidak berjumpa dengan Islam ketika itu. Baik. Kemudian Rasulullah hanya diizinkan untuk apa? Lanjut. Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Karena itu, pergilah kalian ke kuburan, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Nah, kalau ini ucapan beliau, hukumnya apa? Fazurul kubur, Sunnah. berziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakkirukumul maut, karena hari itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Baru ini, bukan mubah kalau ini ucapan beliau. Apa ini? Sunnah. Perintah Nabi yang hukumnya sunnah, tidak wajib tapi sunnah. Silakan berziarah kubur, sekalipun dulu Nabi pernah melarang ketika keimanan kaum muslimin masih lemah. Begitu sudah kuat, justru Nabi memerintahkan supaya ingat mati. Maka kalau kita ziarah kubur, kubur itu bukan kuburan orang Islam, boleh dalam rangka zikrul maut, ingat mati. Tapi kalau kuburan itu kuburan orang Islam, kita ziarah kubur di samping zikrul maut, mengingat mati, kita disunnahkan mendoakan mereka. Doanya secara umum. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Diucapkan sebanyak 3 kali dengan mengangkat kedua tangan. Dan beliau dalam posisi berdiri. Itu tata cara beliau berziarah kubur. Saat diajak oleh malaikat Jibril. Nah, itu kita toladani dan itu sunnah. Tapi kalau menangis beliau tadi itu bukan sunnah, apalagi wajib, mubah, tapi boleh. Kalau itu Rasulullah, karena satu-satunya orang yang boleh diikuti, disuri toladani, dijadikan uswatun hasanah dalam perkara yang mubah, Rasul. Rasul nangis, ikut nangis. Tapi nek koncomu nangis, kon melok nangis, edan kon. Lapo melok nangis? Koncone guyu melok guyu. Enggak ada alasan. Baik. Itu tidak bisa dilakukan Bapak Ibu, mensuri toladani beliau, kalau tidak memiliki syarat. Syaratnya apa? Kita buka surah Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Laqad kana lakum, sungguh telah ada pada kalian, fi Rasulillahi, dari pribadi Rasulullah. Apa itu? Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik bagi siapa? Di situ disebutkan ada 3 kriteria orang yang mampu menjadikan beliau suri teladan. Pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap rahmat Allah. Kalau enggak berharap rahmat Allah, susah mensuri teladani beliau. Sahabat itu orang yang paling bersemangat untuk meraih rahmat Allah melalui Rasulullah. Selalu ngikut, selalu hadir di majelis beliau, ittiba', pegang teguh risalah beliau, karena berharap rahmat. Maka mudah bagi beliau, para sahabat, bagi mereka untuk mensuri toladani, bahkan perkara-perkara mubah, ringan bagi mereka, karena mereka berharap rahmat Allah. Lihat Rasul nangis, ikut nangis. Tapi kalau kita mungkin susah menangis, gak gampang menangis itu, karena bisa jadi hati kita ini keras. Ngono malah dilokno. Kon niku lho nangis kon, gembek kon niku. Mosok salat imame maca Quran ae nangis kon niku, gembeng kon niku. Padahal yang ngomong gitu itu yang bermasalah. Hatinya keras. Hati-hati kalau kita nih susah menangis karena Allah, itu berarti hati kita keras. Diingatkan ayat Allah, diingatkan azab Allah, dibacakan Al-Quran yang berisi tentang ancaman, peringis. Gak ngerti itu. Yo masih yo gak nangis kan wis meneng wae. Ojo nyemoni wong. Oh niku lho gembeng kon niku. Nangisan kon niku. Apa bojomu minggat? Lho, delokno bojo minggat malah. Orang yang bisa mensuri toladani beliau dalam perkara hal apa saja, termasuk dalam hal yang mubah, orang yang berharap rahmat Allah wal yaumal akhir, dan orang yang berharap pertemuan dengan Allah hari kiamat. Kepengen ketemu be Allah di hari kiamat. Orang seperti itu tentunya dalam hidup ini gak sembarangan, Pak. Kenapa? Karena semuanya akan dikisos nanti di akhirat. Makanya arep ngelabrak wong kasih sido rek, engko nang akhirat dadi masalah. Arep ngentit, wah gak sido rek, engko nang akhirat iki dadi perkara iki. Arep gendaan mikir masih bojo karo rek. Kenapa? Nanti akan dibongkar aib kita di akhirat meskipun selamat di dunia. Itu efek orang yang berharap kehidupan akhirat. Hati-hati dia itu dalam hidupnya. Nah, orang seperti itu sudah punya ngantongin tiket untuk bisa mensuri toladani beliau Rasulullah. Kalau boleh saya katakan itu syaratnya. Kalau 3 hal perkara ini tidak dikantongin, ya, tidak kita miliki, susah mensuri toladani beliau. Berharap rahmat Allah, berharap kedatangan hari kiamat, pertemuan dengan Allah. Dan yang ketiga,
wa dzakarallaha katsira. Apa? Yaitu mereka yang banyak-banyak mengingat Allah. Hanya orang yang banyak-banyak mengingat Allah yang mudah untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri toladan. Tapi nek uripe lali, lupa dengan agama, lupa dengan Allah, alamat susah baginya untuk mensuri toladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ada pada pribadi Rasulullah buat kalian, yakni uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah, pertemuan dengan Allah di hari kiamat, dan banyak-banyak mengingat Allah. Karena menjadikan beliau suri toladan, jangankan yang mubah, menjadikan beliau suri toladan dalam hal yang sunnah aja kadang berat. Jangankan yang sunnah, mensuri toladani beliau dalam hal yang wajib saja berat. Mentoladani beliau bagaimana beliau sholat, mentoladani beliau bagaimana beliau puasa, bagaimana sholat beliau. Sholat beliau tumaknina atau tidak? Tumaknina. Kadang kita tidak mentoladani beliau. Nek sholat cepat. Itu perkara sederhana yang setiap hari kita bisa praktekkan. Beliau kan mengingatkan kita, jangan kau jadi pencuri sholat. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri sholat. Ketika ditanya oleh sahabat, man yusrikuhu fi sholatihi, siapa yang mencuri dalam sholatnya? Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yaitu orang yang tidak tumaknina dalam rukuk dan sujudnya, itu pencuri sholat. Dan itu sering dilakukan. Apa meneh asar cedek maghrib cepet apa enggak? Oh, kilat khusus. Kilat khusus. Maka suri toladan bagi umat ini akan terwujud kalau kita berharap rahmat Allah dan yakin akan kehidupan akhirat serta pertemuan dengan Allah, dan kita banyak-banyak mengingat Allah Jalla wa'ala. Adab yang kelima ya, insyaallah kelima. Yang nyatet insyaallah udah tahu nomornya, yakni mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab etika kepada beliau. Jangan sampai kita tidak mengucapkan salawat atas beliau. Bahkan Nabi pernah mengatakan al-bakhil, pelit, wal medit, wal kikir, apa meneh? Apa? Sekek. Bahasa ndi? Iya, aku tak seru. Hah? Bahasa mana? Bahasa ndi? Bahasa desa ya? Awak. Bugis. Oh, Bugis. Sekek. Bahasa desa. Nek cari Surabaya medite petung Turun. Petung cemukur. Petung turunan. Iku lak donya, iku lak petung turunan. Cemukur itu alat cukur itu kan apa? Tajam ya. Kalau dibagi 7 kan lebih tajam lagi kan. Pelit, kata Nabi, bakhil, al-bakhil. Siapa orang yang medit? Man dzukirtu indahu lam yusalli alayya.
Orang yang disebut namaku di sampingnya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku, itu orang pelit. Ya, kalau disebut nama beliau itu ucapkan solawat atas beliau. Benar. Ucapkan yang sopan. Ya. Ada orang bilang, kita ini mestinya harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli alaihi. Aja bengok-bengok. Iku donga. Sing Sopan. sopan. Ngono. Nah, kadang kita ini mengucapkan tapi enggak sopan. Yang sopan itu doa itu. Allahumma shalli alaihi. Enggak harus didengar orang, cukup dirimu yang mendengar. Ustadz iki karepe ngajarno menang wong liya. Ya bukan begitu caranya, bukan teriak-teriak, karena itu prakteknya. Kalau mengajarkan itu waktu bukan praktek. Kalau perlu dipanggil orangnya. Rene le. Nek Kanjeng Nabi ku jenenge disebut, awak dhewe iki dikongkon maca selawat. Nah, itu ngajarkan. Ya apa Mbah carane, Mbah? Ucapno Allahumma sholli alaihi. Salawat kepada Nabi SAW. Bukan hanya ketika itu. Ada saat-saat tertentu yang kita dianjurkan. Terutama hari Jumat dan malam Jumat. Kapan lagi? Ketika berdoa. Ada etika adab berdoa. Pertama memuja dan memuji Allah. Setelah itu apa? Baca solawat atas beliau. Jangan lupa. Itu adab etika berdoa. Baru kemudian kita minta inti dari masalahnya apa? Minta apa? Silakan. Setelah memuji Allah, membaca salawat atas beliau, baru minta. Ini enggak langsung jaluk. To the point. Sampai kepeduk konco, masih akrab, langsung nyelang duit. Gak salam. Kak sehelo kepethuk langsung nyelang duit. Kira-kira sampean ya apa? Isu. Kak sopan. Jelodok wong. Bang ganteng. Mosok teko-teko gak nyopo, gak salam, langsung jalu. Nah ini. Jadi itu adab etika dalam berdoa pun ada. Di antaranya baca sholawat atas beliau. Nah, di dalam Al-Quran sudah tegas ayatnya ya. Kita diperintah untuk mengucapkan sholawat atas beliau. Dalam surah Al-Ahzab 33 ayat ke-56. Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Iya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mengucapkan salawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan salawat kepada Nabi dan juga salam penghormatan. Ada salawat, ada salam. Kalau salam sudah kita sering ucapkan. Ketika Nabi masih ada hadir, kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi
wabarakatuh. Adapun menurut Imam Al-Albani ketika sholat saat beliau sudah wafat, kita ucapkan salam itu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pendapat Imam Al-Albani dalam kitab beliau Sifat Sholat Nabi. Tapi sebagian ulama tetap membolehkan dengan redaksi yang asli, yakni assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi memakai assalamu ala nabi juga boleh, karena sesuai dengan kaidah ketika Nabi sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, artinya sudah wafat. Kecuali kalau kita berada di dekat makam beliau, ketika kita mampir, kita ucapkan salawat atas beliau dan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Setelah itu assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Karena di satu wilayah, satu tempat, ketiganya ada di tempat itu. Mengucapkan salawat khusus hanya kepada beliau. Adapun salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab ketika kita ziarah ke makam beliau, tapi khusus salawat untuk beliau. Maka kita diperintah mengucapkan salawat dan salam. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat dan salam? Jangankan kita, malaikat saja bersolawat atas beliau. Jangankan malaikat, Allah saja bersolawat atas beliau. Antum jangan pakai logika. Lah iya Kanjeng Nabi ku wis jelas selamat. Lho kok sik dikeki solawat? Kok sik didongakno? Awak dhewe gorong karuan melebu swarga. Makanya enggak perlu. Salah seperti itu. Kita ini diperintah mengucapkan sholawat bukan untuk kepentingan Nabi, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kalau kita mengucapkan sholawat kepada Nabi itu, sholawat itu akan dikembalikan kepada kita. Apa maksudnya? Allah bersolawat kepada kita dengan sholawat 10 kali lipat. Itu rahasianya. Kata Nabi, buka Muslim nomor 334. 334. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila kamu mendengar muazin menyerukan azan, maka ucapkan pula lah apa yang dibaca muazin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Begitu. Ucapkan yang sama. Kecuali hayya 'alas shalah. Apa jawabnya? Iya. Sebagaimana diajarkan Nabi. Ikuti bacaan muadzin tersebut. Setelah selesai tahap kedua, apa yang harus dilakukan? Kemudian bacalah sholawat untukku. Sebelum baca doa setelah azan, tuntunan sunnahnya baca sholawat atas beliau. Ini banyak sunnah yang ditinggalkan. Ini salah satu sunnah yang ditinggalkan. Kalau kita langsung berdoa, padahal Nabi mengatakan bacalah sholawat atasku setelah menjawab azan. Kenapa? Lanjut. Karena sesungguhnya orang yang berselawat bagiku, Allah memberi berkah kepadanya 10 kali. Nah, itu rahasianya.
kita dapat return, kita dapat feedback 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, sallallahu alaihi, maka Allah memberikan solawat atasnya asyron, 10. Kalau antum pebisnis, bagaimana prinsip ekonomi? Dengan modal yang kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lah sampean bondoi sito dibalikno 10 ngono lho kok medit. Pondo abab tok. Jadi rahasianya itu. Kita ini bersolawat atas beliau bukan untuk kepentingan beliau. Beliau sudah pasti surga, pasti diampuni. Kita belum tentu. Tapi ternyata rahasianya, salawat itu akan dikembalikan oleh Allah kepada kita dengan berlipat-lipat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas nabi. Apakah yang dimaksud solawat Allah itu? Dan apakah yang dimaksud dengan solawat malaikat itu? Solawat Allah adalah rahmat Allah kepada Nabi kita Muhammad. Solawat Allah kepada Nabi adalah sebutan Allah di samping malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Malaikat muqarrabin disebut-sebut nama beliau. Adapun solawat malaikat kepada Rasulullah adalah istighfar, permohonan ampun. Buka tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Ahzab 33 ayat 56. Silakan. Imam Bukhari mengatakan, Abul Aliyah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salawat dari Allah ialah pujiannya kepada Nabi SAW di kalangan para malaikat. Di kalangan para malaikat disebut-sebut nama beliau di samping malaikat. Kemudian, dan salawat dari para malaikat ialah doa mereka untuknya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yusalluna ialah memberikan keberkahan. Demikian menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara taklid, memakai komentar yang bersumber dari keduanya, yaitu Abul Aliyah dan Ibnu Abbas. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ja'far Ar-Razi dan Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abul Aliyah. Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Ar-Rabi Ali Ibnu Abu Talha yang telah meriwayatkan hal sama dari Ibnu Abbas. Kedua riwayat yang terakhir diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim. Abu Isa Al-Turmuzi mengatakan telah diriwayatkan dari Sufyan As-Sauri dan lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ahlul ilmi. Mereka mengatakan bahwa salawat dari Allah adalah rahmatnya. Salawat Allah adalah rahmatnya. Rahmat Allah tercurah untuk Nabi. Yang kedua, dan salawat dari para malaikat adalah permohonan ampun bagi yang bersangkutan. salawat malaikat kepada Nabi adalah istighfar, permohonan ampun atas Nabi. Lu Kanjeng Nabi lu wis disepuro. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya yang lalu, bahkan wa ma ta'akhkhar, yang akan datang. Tapi kok masih dimintakan ampun? Luar biasa. Nah, kita harus kecipratan dong mendapatkan itu semua. Caranya bagaimana? Jika kita juga ikut-ikutan bersolawat untuk beliau, di samping memang itu perintah Allah, agar kita mendapatkan rahmat Allah juga.
Kita mendapatkan berkah dari Allah juga. Kita pun juga berharap agar kita diampuni dari dosa. Maka bacalah salawat kepada Nabi. Sebuah ibadah yang ringan. Kita bisa lakukan di mana saja. Kapanpun, dimanapun. Mau di kantor, mau di rumah, mau di pasar, mau di lapangan, mau di sawah, mau di gunung, mau di laut. Baca salawat atas beliau. Dan Nabi dikembalikan ruh beliau ke jasadnya untuk menjawab salam umatnya. Dijawab oleh Nabi. Makanya Nabi tidak perlu susah-susah datang ke negeri-negeri untuk mendatangi majelis-majelis. Gak perlu. Nabi gak perlu datang ke tiap negeri, tiap kota, tiap desa, ke pelosok-pelosok untuk mendatangi majelis. Tidak perlu. Dan itu tidak mungkin. Kenapa? Salawat dan salam kita ini dibawa oleh kurir khusus, malaikat khusus yang membawa salawat kita kepada Nabi. Malaikat siapa itu? Halo? Malaikat siapa? Kudur rek sampean. Sampean ngirim produk supaya nyampe, ro kurire enggak? Halo? Sampean nek dagangan tok, jelimet teliti, tapi nek ibadah gak tahu ro, gak kelem belajar. Coba nek ngirim barang, sopo sing ngirim? Ekspedisi nih. Nomor sini. Ya, sopo? Gaya apa iku? Ojo nyebut merek kenaan kok wong. Ya kita jelimet ya, karena kita tahu iki cepet, iki murah, iki cepet, iki murah. Kita tiap hari solawat kita dibawa oleh kurir. Dia adalah malaikat. Sapa sing ngru jenengi door press? Apa door press iki? Mobil-mobilan. Hah? Ya wis. Buka An-Nasa'i 1281. Ya, 1281. Dari Abdullah radhiyallahu an ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah memiliki malaikat sayyahin, yaitu yang berkeliling di bumi. Mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahin. Malaikat ini mobile, keliling bumi, mencari orang-orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Tugasnya apa? Yuballighuni ummatis salam. Menyampaikan salam dari umatku kepadaku, kata Nabi. Maka antum di mana saja berada, dalam kondisi apapun, silakan bersolawat. Ibu nyetrika maca solawat, goreng tempe, ojo lali tapi muda kosong. Ngenteni lampu merah, mandek timbangane bengong, nunggu antrian, solawat atas beliau. Ditangkap itu yang namanya solawat dan salam itu, dibawa ke kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kembalikan ruh beliau untuk menjawab salam dan salawat. Maka bersolawatlah dengan solawat-solawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang diajarkan Nabi itu salawat masyru'ah yang disyariatkan, yakni salawat yang diajarkan Nabi kepada umat ini melalui para sahabat. Ada 7 sahabat Nabi
yang diajarkan oleh Nabi solawat. Dan ternyata solawatnya itu sama. Padahal orangnya beda. Siapa saja itu? Pertama, orangnya berbeda, solawatnya hanya satu. Sahabat itu pertama adalah Abu Mas'ud Al-Ansari. Yang kedua Ka'ab bin Ujrah. Yang ketiga Abu Humaid As-Sa'idi. Yang keempat Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelima disebutkan seorang sahabat yang tidak dikenal yang datang kepada Nabi. Yang keenam Abu Hurairah. Dan yang ketujuh Tolha bin Ubaidillah. Ada 7 sahabat Nabi yang diajarkan solawat. Saya belum lengkap merangkumnya, tapi ada beberapa yang sudah kami dapatkan. Yang pertama dari siapa tadi? Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini ada di kitab Al-Muwatta, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dalam Amalul Yaum wal Lail, Musnad Imam Ahmad, Ad-Darimi, Musannaf Abdul Razzaq, kemudian Mushkilul Athar At-Tahawi, kemudian Sahih Ibnu Hibban, terus di sini banyak. Itu referensinya bisa dijumpai di situ. Riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Bunyi salawatnya adalah begini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sering dengar ya, bahkan sering melakukannya. Yang kedua Ka'ab bin Ujrah. Ini ada di kitab-kitab ini semuanya. Bagaimana bunyi solawatnya? Solawatnya nggak jauh beda ternyata. Yang diajarkan kepada Ka'ab bin Ujrah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Intinya sama enggak? Sama. Bedanya di sini innaka Hamidum Majidnya ada berapa? Ada dua. Jadi kalaupun ada perbedaan itu tidak signifikan. Cuman ada tambahan redaksi kalimat yang tidak merubah esensi dari seluruh sholawat itu. Berikutnya Abu Humaid As-Sa'idi. Bunyi kalimat sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Semoga Allah memberikan salawat kepada Muhammad dan keluarga dan istri-istrinya dan keturunannya. Pernah nggak baca salawat seperti ini? Pernah nggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Pernah nggak? Belum. Paling antum baca yang standar tadi itu sebelumnya. Profi. Wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berikutnya riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini belum saya ambil itunya sumbernya. Ini redaksinya sedikit berubah, bukan berubah ya, sedikit ada tambahan. Allahumma salli ala Muhammadinin nabiyil ummi
Semoga Allah mengucapkan salawat kepada Muhammad, Nabi yang ummi. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gak ada innaka hamidum majidnya kecuali di akhir. Wa barik ala Muhammadinin nabiyil ummi. Nabiyul ummi, nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kalimatnya adalah Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Semoga Allah memberikan salawat atas Nabi, hambamu dan utusanmu. Antum kalau hafal ini semua bisa dipakai variasi dalam sholat, lengkap berarti. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim. Di sini tidak ada innaka hamidum majidnya. Ada yang pakai, ada yang enggak ada yang double, ya. Tidak mengurangi esensi. Kemudian dalam beberapa kitab musnad, muskilul athar, dan juga di dalam kitab yang lainnya, yakni Imam At-Tahawi, melalui syarat Bukhari dan Muslim, ada seseorang lelaki sahabat Nabi yang tidak diketahui namanya. Dia meriwayatkan, bertanya, dan Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi. Ada kalimat tambahan di sini. Semoga Allah memberikan salawat atas Muhammad dan keluarga beliau. Wa azwajihi, istri-istri beliau. Wa dzurriyyatihi, keturunan beliau. Ahlul bait, istri, keturunan. Kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berikutnya riwayat Abu Hurairah, Muskilul Athar, Amalul Yaum wal Lail nomor 47. Kemudian sifat salat Nabi Imam Al-Albani halaman 181. Bacaan salawatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita barakta. Di sini ya, yang beda. Kama sallaita barakta, dirangkep sallaita dan barakta. Ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terakhir dari Tolha bin Ubaidillah. Kalau ini mirip dengan yang sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ternyata solawat yang diajarkan Nabi kepada sahabat itu intinya sama. Solawat ini solawat yang disyariatkan, meminta rahmat dari Allah untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu intinya. Inti dari salawat ini, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat untuk Nabi dan keluarganya, sebagaimana Allah telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Kan selalu Ibrahim itu dibawa-bawa kan? Iya. Dan meminta barokah dari Allah untuk Nabi kita Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Allah telah memberi keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Inti dari solawat itu ya ini. Makanya para ulama kemudian menyebut solawat ini dengan solawat Ibrahimiyah. Apa bu? Ibrahimiyah. Solawat Ibrahimiyah. Dan inilah solawat yang diajarkan
Nabi kepada umatnya. Dan inilah sholawat yang paling sahih. Paling sahih. The best. The best is the best. Kurang. Apalagi? Atau jangan terbalik ya. Ini. Nah kalau kita rangkum dari semua itu, yang selalu diulang-ulang, yang paling pokok apa? Ya kalimat yang paling pendek dari salawat itu, dan pasti semua dalam riwayat tadi itu ada apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini paling pendek rangkuman dari semua itu. Karena setiap 7 riwayat tadi itu semuanya ada Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau innaka hamidum majid ada yang enggak, ada yang pakai. Kalau wabarik ala Muhammad ada yang tidak, ada yang pakai. Tapi kalau inti dari salawat kepada Nabi ya ini. Paling pendek, paling sederhana. Kalau pengen lengkap, baca seluruhnya. Salawat Ibrahimiyah. Maka salawat apapun yang tidak pernah diajarkan beliau adalah salawat yang tidak disyariatkan. Itu buatan manusia, buatan ulama. Ya. Tapi kalau yang Nabi mengajarkan ya salawat itu. Adapun salawat-salawat yang lain itu salawat yang tidak wajib. Kalau kita mencukupkan diri kepada apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah merupakan salawat yang paling sahih di antara salawat-salawat yang ada. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ketika sahabat itu datang kepada Nabi ketika itu, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad arafna assalamu alaika." Aku sudah tahu bagaimana caraku salam kepadamu. Kemudian mereka mengatakan, "Fakaifa as-salawatu alaika?" Lantas bagaimana cara aku bersolawat kepadamu? Dari situlah para sahabat kemudian diajari. Jadi para sahabat semua itu apa? Bertanya kepada Nabi. Tidak lancang. Bukan mentang-mentang orang Arab pinter bahasa Arab. Gawe dhewe. Mari ngono gawe dhewe. Pinter bersair lantas buat sendiri. Sahabat itu selalu bertanya. Kenapa? Karena sholawat itu ibadah. Dan ibadah itu tauqifi dari Allah, dari Rasul. Contoh, buka An-Nasai 1287. Nggak ono. Gak cocok. Kenapa An-Nasai? Gak sama, bukan pro. Berapa tadi? 1287. Contoh ini Ka'ab bin Ujro ya. Antum baca di depan sana. Tadi termasuk Ka'ab bin Ujro ada nggak ya? Halo? Ada. Ka'ab bin Ujro ada nggak? Salawat. Ada kan? Ada. Silakan. Dari Ka'ab bin Ujro. Dari Ka'ab bin Ujro radhiyallahu an, dia berkata, kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu telah kami ketahui. Salam kepada beliau bagaimana? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Sahabat ini datang, ya Rasulullah, qad arafna assalamu alayka. Aku sudah mengetahui bagaimana cara aku salam kepadamu. Lalu lanjut,
Lalu bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Fa kaifas salatu alaika? Dan bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Minta petunjuk nggak? Minta petunjuk atau tidak? Minta petunjuk. Sahabat orang dekat beliau, waliullah tertinggi para sahabat, nggak sembarangan. Karena ini ibadah, ibadah itu minta petunjuk Nabi. Barulah Nabi kemudian mengajarkan, apa katanya? Beliau SAW menjawab, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Ya, ini berarti salah satu tadi ya, ada kan riwayat Ka'ab bin Ujro. Ini salah satu contoh. Jadi sahabat Nabi itu selalu meminta petunjuk beliau. Baik Bapak Ibu, semoga kita dimudahkan dalam hari-hari sisa hidup kita di dunia ini untuk mencintai Nabi dengan cara apa? Salah satunya selalu sering membaca sholawat atas beliau. Ya, dengan cara seperti itu, semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya, itu penting. Kenapa? Kita berharap pertolongan dari Allah melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Saya beri waktu. Silakan. Buka. Alamnya itu berarti kan nggak ada ya, dia kan tidak ada. Tapi yang berkembang sekarang dari kita masih kecil sampai sekarang itu kan yang ada itu kan ada fil alamina innaka hamidun majid. Yang saya lihat 7 itu kata fil alamina tidak ada. Oh ya, itu ada di riwayat, insyaallah ada. Fil alamina ada. Ya. Di mana itu? Tar dulu, saya tak kolei. Tadi ada yang enggak? Fil alamina ada kan tadi ya? Sebentar dulu. Nomor berapa? Yang pertama ya. Oh ini yang pertama. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Wih, ketutupan godong ini apa? Ini daun kelor. Dunia tidak selebar daun. Makanya kena ketutupan godong kelor ini apa? Gak ketok fil alamina. Ya baik, seperti ada kan? Ada. Yang lain? Ini silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini ya. Ada maulud, ada maulid. Maulud itu bayi. Jangan keliru. Nek wong Jawa kan mulutan ya. Bayian. Maulutan berarti bayian ya. Maulutan. Yang betul maulid. Maulid itu apa? Kelahiran. Kelahiran. Yang perlu kita pahami ya, mencintai Nabi itu kalau seandainya kita mau merayakan maulid beliau, hari kelahiran beliau, itu dengan cara melaksanakan puasa Senin Kemis. Karena 12 Rabiul Awal itu bukan hari kelahiran, tanggal kelahiran. Antum kok nggak cerdas sih? Bedanya tanggal sama hari apa? Halo? Tanggal itu apa? Angka kan? Kalau hari? Hari. Bingung sampai. Kalau hari cuma ada 7 kan? Kalau tanggal berapa? 31. Hah? 30, 31. Kalau Masehi ada 31. Kalau dalam bulan Hijriah 29 berapa? 30. 30.
Ya kan? Nah, umumnya orang itu kan tanggal kan. Tapi yang dimaksud maulid itu kan hari kelahiran, bukan tanggal kelahiran. 12 Rabiul Awal itu pun masih diperselisihkan. Antum browsing khilaf para ulama tentang tanggal kelahiran Nabi. Ada yang 12, ada yang sekian, khilaf. Nggak sepakat. Tapi kalau hari kelahiran Nabi, semua sepakat. Yaumul Itsnin, hari Senin. Hari Senin itu tiap apa? Tiap Senin. Tiap pekan maksudnya. Tiap Senin. Hari Senin itu tiap pekan ada. Ya kan? Kalau kau cinta kepada Nabi, cinta hari kelahirannya. Hidupkan sunnah hari kelahirannya. Apa? Isnin. Bagaimana caranya? Berpuasa Senin Kemis. Cinta Nabi kok setahun pisan. Wah, mangan-mangan bisa. Di sana cinta Nabi itu tiap Senin. Puasa sunnah. Ketika Nabi ditanya, kenapa kau berpuasa hari Senin Kemis? Pertama, hari Senin adalah hari kelahiranku. Kita juga cinta. Kanjeng Nabi poso rek dino Senin. Melok. Terus Kemis, hari amal kita diangkat kepada Allah. Amal diangkat itu 2 hari, Senin dan Kemis. Yang sifatnya pekanan. Ada yang harian, apa? Subuh dan asar. Makanya ojo sampai lali hilang sholat subuh sampai asar. Kenapa? Hari itu malaikat hadir, sip-sipan. Malaikat malam, malaikat siang ketemu di waktu subuh. Malaikat malam, malaikat siang, malaikat malam ketemu di waktu asar. Untuk apa? Nyetor catatan amal kita. Subuh sama asar. Harian, pekanan, Senin, Kemis. Tahunan, ada tahunan disetor ke langit. Bulan apa? Halo? Bulan Sya'ban. Disetor amal kita ke langit. Itu tahunan. Jadi yang ada harian, pekanan, tahunan, bulanan gak ada. Khusus ibu-ibu aja biar bulanan. Ya, jadi begitu caranya. Kenapa kita nggak memakai yang sudah pasti dan tidak ada khilaf? Hari kelahiran, hari apa? Isnin, hari Senin. Buktikan cintamu kepada Nabi dengan ikuti sunnah beliau. Puasa dong Senin, sama Kamis, gitu. Udah nggak bisa panjang lebar, gitu loh. Jadi salah satunya membuktikan cinta kepada Nabi. Dan ingat, kita jangan lebay. Lebaynya apa? Oh kalau gitu puasa hari kelahiran boleh? Nggak boleh. Khusus hanya hari kelahirannya siapa? Nabi. Hari apa? Senin. Ojo gawe poso weton kan ya. Kita ini kadang-kadang gawe poso weton ya kan. Hari plus pasarannya. Nggak ada tuntunan seperti itu. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.